Hai CK Lovers. Selamat datang di The Healthy Podcast Rumah Sakit Cahya Kawalian. Perkenalkan, nama saya Febriani Siahaan dari bagian promosi kesehatan Rumah Sakit Cahya Kawalian. Di sini saya ditemani oleh dokter spesialis anak yaitu Dr. Indra Sahril SPA. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik. Hari ini alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Mudah-mudahan juga yang nonton hari ini sehat-sehat selalu juga ya. Iya betul. Semoga CK Lovers pada baik semua ya kabarnya. Nah, dokter, kita di sini mau ngobrol-ngobrol nih tentang MPASI atau makanan pendamping ASI. Sebetulnya kita sudah pernah bahas ya dok ya di Instagram Live RSCK ya, betul. Namun masih banyak dok pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab karena waktu itu waktunya singkat ya waktu betul. Itu di Instagram. Nah, di podcast ini kita akan bikin series. Jadi sekarang kita bahas tentang MPASI lagi. Iya, gitu. Tapi nanti juga akan ada episode selanjutnya yang juga akan membahas tentang MPASI mungkin lebih dalam lagi dan lebih detail lagi ya, atau lebih ke arah masalah. Hari ini kita akan membahas mungkin yang lebih umum dulu ya. Iya, betul dok. Jadi saya mau nanya nih dok, sebenarnya MPASI itu definisinya apa dok? Terus manfaat dan tujuannya itu apa aja? Jadi MPASI kalau dari singkatannya adalah makanan pendamping ASI ya. Sebagaimana yang kita ketahui, bayi itu kan mendapatkan ASI eksklusif ya, biasanya sampai 6 bulan, kemudian diperkenalkan dengan makanan ya. ASInya sendiri sebenarnya bisa dilanjutkan sampai usia 2 tahun maksimal ya. Tetapi karena si ASI itu ketika bayi berusia 6 bulan kandungannya sudah mulai menurun, bahkan ada yang hilang kandungannya, sehingga diperlukan makanan pendamping untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si bayi ya. Dan yang paling penting adalah kebutuhan nutrisi ini harus dipenuhi karena pentingnya untuk pertumbuhan otak bayi ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan otak itu paling cepat di 2 tahun pertama ya. Jadi jangan sampai di 2 tahun pertama ini terjadi kekurangan nutrisi karena akan berakibat pada pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu. Oh, begitu. Jadi memang MPASI ini hanyalah untuk menambah ya, karena kandungan ASINya sudah mulai berkurang. Lalu sebenarnya kapan sih dok MPASI itu boleh diberikan? Terus kalau misalnya kita terlambat nih ngasih MPASI atau bahkan terlalu cepat nih ngasih MPASI, itu efeknya apa aja dok? Ya, sebenarnya kalau MPASI itu, jadi kita harus melihat kesiapannya ya. Kesiapannya macam-macam. Tapi yang pertama sebenarnya kesiapan usus. Ya, sebenarnya usus bayi itu atau usus manusia dia akan siap menerima makanan itu di usia 4 bulan ya. Jadi sebenarnya ususnya mah sudah siap di usia 4 bulan ya, tetapi yang dipersiapkan bukan ususnya saja, tetapi banyak juga hal yang lain. Apa saja itu? Selain usus, yang kedua adalah kesiapan si neuromuskuler ya, atau neuro itu saraf, muskuler itu otot ya. Jadi otot-otot bayi dan sarafnya harus sudah siap juga. Tanda-tandanya apa? Yang pertama, ototnya sudah siap. Si bayi kalau didudukkan, kepalanya harus sudah kuat ya. Jadi dia tidak lemas atau tidak masih ke kiri atau ke kanan gitu ya. Jadi kalau didudukkan dia harus sudah kuat tuh kepalanya ya. Pertama itu. Kemudian dari segi saraf itu refleks menjulurkan lidah ya. Kalau bayi itu dia kan punya refleks menjulurkan lidah. Kalau Bapak Ibu suka lihat mungkin suka kayak gitu ya, gitu ya. Nah, kalau anak sudah siap untuk makan, biasanya refleks menjulurkan lidahnya sudah mulai hilang ya. Jadi tandanya juga dengan refleks yang sudah hilang, dia mulai bisa memindahkan si makanan itu nanti dari depan ke belakang ya. Jadi proses menelannya akan lebih
sudah lebih matang ya. Jadi walaupun bayi belum punya gigi, dia bisa tuh melakukan proses menelan, yaitu dengan cara hilangnya si refleks tadi ya. Begitu. Kemudian apalagi tanda-tanda yang bayi sudah siap, dia sudah mempunyai ketertarikan kepada makanan. Jadi mungkin kalau ibunya makan, ayahnya makan, kakaknya makan, dia udah kayak ngeliatin aja gitu ya, Dok. ngeliatin aja ya, mulutnya gitu ya. Jadi itu juga pertanda bahwa si anak sudah mulai siap makan. Atau apalagi biasanya anak sudah lebih sering lapar ya. Jadi misalnya baru dikasih susu udah banyak, tapi mungkin sejam udah rewel lagi, nangis lagi ya. Jadi hal-hal tersebut adalah tanda-tanda bahwa si bayi sudah siap makan. Oh ya, ada satu lagi, biasanya beratnya naiknya udah nggak banyak ya. Jadi kalau misalnya kok beratnya naiknya sedikit, biasanya itu memang dia sudah mulai harusnya dikasih makan ya, karena dengan dikasih makan pasti dia beratnya akan lebih cepat naik lagi ya. Kemudian tadi ditanya apa sih kalau terlalu cepat atau terlalu lambat, gimana efek sih sampingnya, gitu ya, ya, betul, efek Dok. sampingnya, ada efek sampingnya nggak sih? Sebenarnya tadi kan kita bilang kalau usus sebenarnya 4 bulan itu sudah siap ya. Ya jangan dikasih juga kalau sebelum 4 bulan ya, karena kalau sebelum 4 bulan dikasih makan, ditakutkan nanti ususnya kejepit atau yang istilah kedokterannya kita namakan intussusepsi ya. Itu sangat beresiko. Jadi jangan pernah memberikan makanan di bawah usia 4 bulan. Itu jangan sama sekali ya. Lebih baik memang di sekitar usia 6 bulan. Gimana kalau telat? Kalau telat dibilang dari beberapa penelitian resiko alerginya meningkat ya. Kalau Begitu terlalu juga terlambat ya, Dok, ya? terlambat dan sebenarnya terlalu cepat juga sama ya. Misalnya 4 bulan langsung dikasih Kasih makan. padahal dia belum terlalu siap, itu juga resiko alerginya akan meningkat ya. Dan juga sebenarnya resiko alergi selain terlalu lambat dikasih atau terlalu cepat, jadi kita harus mengenalkan segala macam makanan tuh kepada anak dari mulai awal ya. Jadi istilahnya jangan ada yang ditunda-tunda. Kadang-kadang ibu-ibu ada yang nanti aja deh dok dikasih ikannya kalau udah rada gede, atau dikasih telurnya takut alergi nanti aja deh kalau udah 1 tahun. Nah itu juga salah ya. Kadang ibu-ibu gini, Dok, kalau misalnya awal MPASI gitu ya, buah dulu gitu, buah aja semua. Itu benar gak? Nah itu juga hal yang salah ya. Diberikan buah boleh ya, tapi kalau biasanya saya menyarankan buah itu bukan makanan utama ya. Diberikan sebagai selingan boleh. Karena apa? Karena buah itu tidak akan memenuhi kebutuhan nutrisi si bayi ya. Karena salah satunya yang hilang itu adalah dari ASI itu adalah zat besi ya. Kalau buah-buahan itu mau sebanyak apapun biasanya zat besinya tidak akan mencukupi. Jadi memang harus mendapatkan protein juga ya dari daging merah ya, Dok, jadi daging sapi, dari ati ayam, ati sapi, itu yang harus penting diperhatikan ya. Jangan kalau buah-buahan terus-terusan nanti anaknya jadi anemia defisiensi besi ya. Jadi bahaya juga nggak ya, bagus, Dok, ya? bahaya dan mempengaruhi ke perkembangan otak juga ya. Tadi kan dokter sebutin kalau misalnya anak boleh dikasih makan sejak usia 4 bulan, tapi dengan syarat dia sudah mampu menggerakkan kepalanya, terus efek refleks lidahnya dia juga udah hilang. Tapi kita punya peraturan ya, Dok, ya, di Indonesia tuh anak itu harus dikasih makan 6 bulan ke atas gitu. Itu gimana? Nggak 6 bulan ke atas sih, paling telat adalah di usia 6 bulan ya. Kalau bisa pas, kurang-kurang sedikit masih boleh, tetapi jangan terlalu misalnya 6 bulan 2 minggu baru dikasih, jangan, itu telat ya. Gitu. Ditakutkan tadi ya si risiko alerginya akan meningkat. Begitu ya. Nah, terus sebaiknya makanan pertama yang boleh dimakan si bayi tuh apa, Dok? Jadi biasanya kalau awal makan saya sarankan coba makan 2 kali dulu ya. Sekali makanan
utamanya atau yang porsi besar, sekali yang porsi kecilnya gitu ya. Misalnya pagi-pagi kita berikan makanan yang porsi besar, yang sorenya makanan porsi kecil ya. Makanan porsi besar itu boleh ibu-ibu dikasih bubur susu si bayinya ya. Bubur susu itu ibu-ibu boleh bikin sendiri atau mau beli yang sudah jadi juga boleh ya. Jadi yang penting bersih penyiapannya ya. Kemudian yang kedua, kalau mau bikin bubur nasi itu juga boleh ya. Bubur nasi itu berarti apa? Ada nasinya, ada sayurnya, ada proteinnya ya. Kemudian mungkin dimasak di slow cook atau nanti terus di blender, terus disaring, terus diberikan ke bayinya ya. Yang penting adalah teksturnya ya. Kalau mulai makan itu si makanannya biasanya masih rada cair, jadi banyak kandungan airnya. Istilahnya kalau ingin membandingkan adalah sedikit lebih kental dari ASI si bubur saring ini. Si bubur saringnya itu ya. Jadi jangan dibikin terlalu kental dulu. Nanti ketika bayinya udah oke, mau boleh sedikit-sedikit mulai dipadatkan atau dikurangi si airnya. Oh gitu ya. Jadi kalau kita mau makanan yang boleh pertama kali diberikan sama bayi itu nggak selalu harus buah berarti ya dok ya? Iya, tidak harus selalu buah. Jadi boleh apa saja. Boleh apa saja, tapi teksturnya harus sesuai. Contohnya kalau misalnya baru MPASI, dia harus teksturnya kental seperti ASI tapi lebih kental lagi ya dok ya, lebih kental gitu. sedikit ya. Sama mungkin yang harus diperhatikan adalah dengan pertama kali mengenalkan itu kita mengenalkan rasa-rasa alami dari si makanan itu ya. Jadi memang kalau awal-awal mungkin jangan dulu dikasih garam atau gula ya, supaya si anak gitu, bisa mengenal rasa sayur-sayuran ini seperti ini, rasa daging yang nggak dikasih apa-apa tuh kayak gini gitu ya. Jadi mereka diharapkan jadi nggak pilih-pilih nanti makannya dengan dia mengenal si rasa-rasa alami dari makanan tersebut. Atau misalnya bubur susu rasa beras merah, kayak gini rasanya beras merah. Kemudian nanti dikenalkan yang rasa pisang gitu boleh. Rasa ya, jadi daging juga sekarang ada ya dok ya? Iya ada. Jadi dia tahu si rasa-rasanya itu. Nanti kalau udah rada besar boleh mau ditambah sedikit gula atau sedikit garam sebagai penyedap, boleh saja. Itu di usia berapa dok? Mulai boleh diberikan garam? Sebenarnya tidak ada patokan juga ya, tapi kalau saya mungkin di sekitar 8 bulan tuh anak biasanya udah mulai rada rewel kalau tetap dikasih yang itu-itu aja. Jadi mulailah dikasih di situ ya sedikit aja ya. Oh ya, kemudian juga kalau pertama kali mengenalkan kan kita kenalkan si protein tadi ya. Proteinnya itu, protein adalah yang sering menyebabkan alergi ya, karena dia molekulnya besar. Sehingga kalau mengenalkan protein dicoba satu-satu gitu ya. Maksudnya gimana? Campur-campur ya dok ya? Pertama misalnya hari ini kita mengenalkan ayam. Ya, ayam aja tuh pakai ya. Sayur nggak? Boleh, kalau pakai sayur boleh. Tapi kalau pakai tahu jangan lagi ya? Jangan dulu ya, karena kan tahu kita nggak tahu ya. Jadi kita kenalkan satu-satu dulu. Misalnya ayam tuh hari ini. Oke, hari ini makan ayam tidak ada reaksi, berarti tidak alergi. Boleh. Besoknya kalau ayamnya mau plus tahu, boleh. Karena kita kan udah tahu ya, ayam tadi kemarin nggak alergi. Jadi kalau misalnya hari ini dikasih tahu atau daging, kalau alergi, berarti itu penyebabnya ya. Gitu. Atau misalnya tadi ayam sama tahu udah nggak alergi nih, kita tahu besokannya ayamnya mau diganti kuning telur, boleh ya. Jadi nanti kalau misalnya tahu dan kuning telur dia keluar alergi, berarti mungkinan kuning telur nih si yang alerginya gitu. Kalau kita mau kasih telur harus dipisah dok, kuningnya aja atau gimana? Awal-awal sebaiknya dipisah karena alergi telur itu ada yang alergi sama kuningnya aja, ada yang alergi sama putihnya aja. Jadi sebaiknya kita pisahkan ya. Misalnya kita kenalkan kuning telurnya dulu, kemudian besoknya putihnya gitu. Kalau misalnya nggak alergi dua-duanya, boleh mau dikasih barengan gitu. Ini di luar MPASI ya dok, tapi ini menurut
pengalaman saya kan punya ponakan alergi telur. Tapi sering tuh karena anaknya suka, jadi sering dikasih gitu kan. Dan akhirnya sekarang nggak alergi lagi. Itu mungkin nggak dok kayak gitu? Mungkin sekali, karena beberapa alergi seperti alergi telur atau alergi susu sapi itu dia bisa menghilang atau bisa terjadi desensitisasi ya. Karena misalnya tadi dia sebenarnya mungkin alergi telurnya putihnya aja. Kemudian kuningnya kan enggak, dia dikasih telur tapi mungkin sedikit-sedikit gitu ya, akhirnya nanti si tubuh bisa mengenali dan lama-lama dia tidak akan terjadi lagi reaksi alergi. Jadi memang beberapa makanan bisa terjadi seperti itu, walaupun tidak semua makanan ya. Yang lebih sulit sebenarnya kayak seafood tuh ya. Kalau seafood tuh biasanya lebih sulit untuk terjadi hilangnya ya. Tapi kalau kayak alergi susu sapi dengan penanganan yang benar itu dia bisa hilang ya. Alergi telur juga sebenarnya bisa hilang. Cuman kalau seafood agak sulit tuh memang. Jadi tergantung makanannya apa gitu. Terus gini dok, kalau mengelola MPASI gitu ya, itu bagusnya digoreng kah, dikukus, atau direbus atau ditumis tuh gimana? Lebih bagus mengelolanya, tekniknya yang kayak gimana dok? Sebenarnya teknik mengelolanya sih boleh-boleh saja. Yang penting tadi si teksturnya. Satu, teksturnya. Yang kedua, penyiapannya harus aman. Dalam arti kalau bisa ya kalau lebih segar lebih baik gitu ya, istilahnya tidak lama-lama disimpan gitu ya, lebih segar lebih baik. Tapi boleh aja kalau misalnya mau ditumis, mau di itu, yang penting si teksturnya itu sesuai dengan usianya. Jadi kalau awal-awal ya itu tadi ya yang di blender atau disaring, nanti begitu udah rada besar sedikit mungkin mulai ada si grenjel sedikit gitu ya, nggak terlalu halus gitu ya dok jangan terlalu halus, nanti mungkin sudah lebih besar boleh ada yang cincang-cincang kasarnya gitu ya. Nanti mungkin 10 bulan 11 bulan mulai dikenalkan nasi juga sedikit-sedikit gitu ya. Jadi yang penting adalah teksturnya sesuai dengan usianya. Cara pengolahannya tidak terlalu dibatasi. Yang penting si teksturnya itu ya, dan lebih segar tentunya lebih baik. Dan juga keamanan tadi ya, dalam arti jangan misalnya bikinnya hari ini dimakannya besok gitu ya, diangetin berkali-kali atau gimana. Kalau bisa enggak ya, takutnya sudah ada tercemar bakteri atau gimana di dalam gitu kulkasnya ya dok ya, bisa jadi ya. Dan yang harus hati-hati juga ketika menyiapkan memisahkan antara bahan makanan yang matang dan mentah ya. Takutnya kan kalau yang mentah ada bakterinya atau belum bersih, itu harus dipisahkan. Misalnya motongnya tuh jangan daging mentah sama misalnya sayur yang udah dicuci yang mau langsung dimakan. Kalau bisa talenannya juga beda gitu ya. Jangan sampai tercampur, kalau enggak nanti bisa ada bakteri yang bakterinya gitu. Tuh dari daging ya biasanya ya, mungkin dok ya, daging yang misalnya baru beli dari pasar atau gimana, kan kita belum tahu tentu bersih ya. Dan misalnya yang mentah kan masih bisa ada bakterinya juga. Jadi untuk mengelola MPASI sebenarnya mau dikukus, mau digoreng, mau direbus itu nggak apa-apa. Semuanya masih dalam tahap aman. Hanya saja yang perlu diperhatikan yaitu teksturnya ya dok ya. Nah, terus saya pernah dengar lagi nih dok, MPASI 4 bintang. Itu MPASI 4 bintang tuh kayak gimana ya dok? Apakah kayak dulu gitu 4 sehat 5 sempurna gitu atau gimana? Lebih dari kandungan nutrisinya ya. Jadi memang 4 bintang itu ya termasuk sudah ada si karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral ya. Jadi tidak perlu misalnya nasinya aja dulu dikenalkan, itu nggak perlu ya. Jadi tetap boleh langsung menu lengkap gitu ya dikasihnya. Yang penting tadi teksturnya sesuai ya, dan kandungan gizinya lengkap gitu ya. Jadi jangan misalnya ada tuh pasien saya 8 bulan datang, dok, anak saya beratnya kok kurang ya. Ibu dikasih makannya apa? Ya saya kasih nasi, sayur katanya. Dikasih daging nggak? Enggak dong gitu. Lah gimana mau tumbuh? Jadi saya harus kasih ada buah-buahan terus katanya. Iya buah-buahan sama nasi. Proteinnya nggak dikasih, Bu. Enggak dok. Gimana mau tumbuh ya anaknya? Jadi memang berarti MPASI 4 bintang ini boleh diterapkan ya dok, karena kan jadi di sini ada berbagai sumber nutrisi ya. Jadi nggak hanya kandungan nutrisi sayur sama karbo aja,
Tapi sudah lengkap sudah dengan lengkap. protein, karena juga protein dan lemak ini penting untuk tadi ya pertumbuhan dan perkembangan si otak bayi tadi. Oh gitu. Ya. Jadi buat CK lovers para apalagi khususnya ibu-ibu nih, berarti boleh ya dok ya menerapkan MPASI 4 bintang ini ya? Iya, betul Oke. sekali. Terus nih dok, sekarang tuh banyak banget ya makanan instan gitu ya, makanan MPASI instan gitu ya. Iya. Itu apakah aman? Lalu apakah makanan instan itu lebih bagus dibandingkan dengan Yang bikin MPASI sendiri. homemade gitu? Tergantung ya. Sekarang ada MPASI yang istilahnya pabrikan ya, jadi dibuat di pabrik, dikemas gitu, kita tinggal misalnya menyeduh air atau segala macam. Itu sebenarnya lebih aman. Kenapa? Karena kalau yang pabrikan itu sudah melalui proses di BP POM ya. Jadi si kandungan nutrisinya sudah sangat disesuaikan. Jadi itu sudah lengkap, bahkan ada fortifikasi mineralnya. Jadi kita tidak perlu takut kalau misalnya ngasih makanan yang pabrikan nanti kurang zat besi atau kurang vitamin atau kurang protein. Itu sudah lengkap di situ. Tapi sekarang kita tahu kadang-kadang ada yang bubur yang buat bayi tapi dibikin itu ya. Nah, itu yang kadang-kadang harus hati-hati karena guru saya pernah bilang dia penasaran juga ya, bubur itu isinya apa sih gitu ya. Ternyata ketika dilakukan penelitian si bubur-bubur yang istilahnya dijual-jual di pasaran itu ada beberapa yang ternyata kandungan gizinya nggak sesuai tuh. Jadi hati-hati gitu. ya. Mungkin dari cara mengelolanya dan segala macamnya. Mungkin kandungan proteinnya atau si zat, karena kan kalau itu bikin berarti kan tidak melalui si BP POM itu ya, jadi tidak terstandarisasi. Jadi kadang-kadang memang ada yang istilahnya kualitasnya kurang. Gitu ya. Jadi mending kalau misalnya kayak gitu mending bikin sendiri aja, udah jelas bahwa kita tahu dikasih daging, dikasih sayur, dikasih nasi gitu ya. Jadi lebih baik kita bikin sendiri ya dok, dibandingin kita bikin bubur MPASI di luar sana ya yang dijual di pasaran ya. Beli sekalian yang pabrikan. Atau yang Tapi masih banyak sekali nih dok yang takut untuk membeli MPASI yang pabrikan ya, karena kan identiknya kok tahan lama gitu, apalagi bisa sampai bertahun-tahun dia mungkin bilang ada pengawetnya atau gimana gitu, ya. Betul. Mungkin betul juga, ada betulnya, tetapi ya tidak juga, kan itu sudah melalui seleksi dari BP POM dan segala macam ya. Jadi sebenarnya aman gitu ya kalau memang sudah diseleksi dari BP POM bahwa bisa untuk bayi ya. Karena memang beberapa hal juga, misalnya ada beberapa pemanis yang nggak boleh untuk bayi, itu pasti nggak akan ada di situ ya. Dan sebenarnya kayak gula, garam itu juga kan termasuk mengawetkan juga gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Atau misalnya sekarang sebenarnya ada yang bentuknya kayak pure gitu ya, yang expired date-nya lebih cepat. Nah itu mungkin juga bisa jadi pilihan ya, nggak harus selalu yang bentuknya bubuk atau itu ya. Jadi yang lebih seger juga sekarang banyak gitu ya. Menarik sekali ya CK Lovers. Jadi pembahasan kita kali ini akan dilanjutkan ke sesi berikutnya, tapi berhubungan dengan MPASI. Kayak sekarang itu kan banyak banget ya dok ya, kayak anak tuh kalau udah mulai makan susah makan, nggak mau makan, atau GTM ya, ibu-ibu suka bilangnya. Kita suka bilangnya gerakan tutup mulut. Nah, tapi CK Lovers, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya bersama Dr. Indra lagi. Atau mungkin nanti kalau ada CK Lovers yang punya pertanyaan, boleh setelah nonton video ini bikin pertanyaan di kolom komen ya. Boleh. Nanti kita akan usahakan untuk jawab di episode berikutnya. Jadi kalau misalnya CK Lovers mau konsultasi sama dokter, dokter jam prakteknya ada hari apa aja? Saya praktek di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Nah dokter, saya rasa kita udah cukup ya membahas tentang MPASI ini. Nah nanti ini akan banyak
pertanyaan lagi ya dok ya, apalagi kalau sudah kenal MPASI makanan gitu ya, dia biasanya ada masalah lagi nih, yaitu dia nggak mau makan. Nah, nanti di sesi berikutnya kita akan buat lagi ya dok ya, yaitu tentang nanti akan ada episode selanjutnya yang akan membahas lebih dalam ya, mungkin nanti tentang apa itu GTM ya, atau apa itu feeding rules ya, yang harus sebenarnya penting juga tuh dalam pemberian MPASI ya. Oke, buat CK Lovers jangan lupa ya like, subscribe dan komen YouTube channel RSCK. Terus jangan lupa tonton terus podcast kita karena akan ada materi yang lebih menarik lagi. Oke, sampai jumpa. Selamat siang CK Lovers. Salam sehat. Sehat.